Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila rahi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'udhu jadid fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa aqwadihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة صاحب المقام والولاية الحسين بن أبو بكر العدروس والبدر ثم إلى صاحب الكتاب كإبراهيم البجري ثم إلى صاحب الشروحي بن أبي البندني ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'aa ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah selesai kita membahas sifat yang paling pokok, yaitu sifat wahdaniyah. Wajibnya Allah itu esa, baik itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, maupun esa di dalam perbuatannya. Maka inilah yang menjadi pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengesakan Allah. Adapun ada lagi orang-orang atau kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, mereka mengkelompokkan wahdaniyah, keesaan Allah, dengan cara wahdaniyah atau mengesakan Allah di dalam esa, di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam asma wa sifat. Jadi metode untuk mengesakan Allah itu beberapa kelompok itu berbeda-beda, punya metode macam-macam. Tapi metode yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah metode
dengan cara yang tiga tadi. Jadi mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, dan mengesahkan Allah pada perbuatannya. Sehingga kita akan menunjukkan bahwa hanya Allah lah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan kita semuanya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan selesainya kita membahas wahdaniyah, berarti kita sudah membahas 6 sifat. Yang pertama apa? Wujud, terus qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah. Kita udah membahas 6 macam sifat. Maka dijelaskan di sini wa hadhihi sifatu sittu. Fal awwalu minha wa hiya al wujud tusamma nafsiyatan. Li'annaha la tadullu ala makna zaid ala nafsi dzat. Yang pertama, sifat wujud itu dikelompokkan masuk ke dalam kategori namanya sifat nafsiyah. Jadi nanti 20 sifat yang akan kita pelajari itu ada di dalam beberapa kategori sifat. Yang pertama ini namanya sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang tidak menunjukkan kepada makna lain daripada zat. Jadi kata-kata wujud atau ada itu hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri, tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Kayak saya begini, saya ngomong ada orang. Ketika saya ngomong ada orang, maka orang yang saya maksud itu belum bisa dipahami laki-laki atau perempuan, tua atau muda, pendek atau tinggi, gitu loh. Jadi kata-kata ada orang, ada ini hanya menunjukkan bahwa orang itu pokoknya ada, gitu aja. Belum menunjukkan orang itu seperti apa, laki atau perempuan atau yang lainnya. Menunjukkan sifat ada ini hanya menjadi petunjuk kepada dirinya sendiri, belum menunjukkan makna-makna yang lain, gitu loh maksudnya. Ada mobil. Mobilnya apa? Belum tahu, gitu loh. Mau itu sedan kayak mau truk, mau bemo, bis, belum tahu. Yang penting mobil itu ada, gitu loh. Jadi sifat ada ini sifat yang hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri, belum menunjukkan makna yang lain. Ada rumah. Tingkat apa enggak? Belum tahu. Nah, gitu loh. Jadi hanya menunjukkan kepada keberadaan dirinya. Ada Allah. Sama tuh, gitu loh. Kata-kata ada, sifat ada ini menunjukkan bahwa Allah itu ditemukan, gitu aja. Belum menunjukkan makna yang lain. Terus yang berikutnya, wa khamsatu ba'daha tusamma salbiyatan li'annaha dalat ala salbi ma la yaliqu bihi ta'ala.
5 sifat yang berikutnya berarti qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. 5 sifat ini masuk kategori namanya sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan pada kesucian Allah, menunjukkan kepada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Semua sifat yang tidak layak bagi Allah itu harus kita buang, harus kita bersihkan dari dirinya Allah. Allah itu maha sempurna, maha suci, maha mulia. Tidak mungkin pada dirinya ada sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang cacat. Apa diantaranya sifat-sifat itu? Wa sifatu salbiyah la tanhasiru ala sahih li'annaha naqaisu la nihayatan laha wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala. Sifat salbiyah ini sebenarnya sifatnya enggak cuma 5, tapi banyak, tidak terbatas. Tapi ulama hanya mencukupkan 5 sifat. Kenapa? Wa hadhil khamsatu, 5 sifat ini usuluha menjadi pokoknya perkara-perkara yang harus disucikan dari Allah. Min nafi zauj, dari adanya istri, wa waladin, dari adanya anak, dari adanya penolong. Allah itu tidak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak butuh semua makna yang nggak layak bagi Allah harus ditiadakan. Makanya disebut namanya sifat salbiyah atau sifat yang menunjukkan kesucian bagi Allah. Kalau kita mengucapkan subhanallah, apa artinya? Suci dari apa? Nah ini, gitu loh. Sifat inilah yang nanti akan kita maknai masuk ke dalam makna maha suci Allah, gitu loh. Ya, kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhal maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi ada namanya sifat salbiyah. Jadi sifat ini sifat yang menunjukkan kepada makna kesucian bagi Allah. Kidam. Apa kidam artinya? Kidam artinya dahulu, tidak ada permulaannya. Tuh. Semua sifat salbiyah pasti diawali dengan kata tidak. Kidam artinya tidak ada awal. Bako artinya tidak ada akhir. Mukhalafah artinya tidak ada persamaan. Qiyamuhu binafsih, tidak ada butuhnya Allah pada yang lain. Wahdaniyah, tidak ada duanya. Semua lima ini mengandung makna tidak. Kidam, tidak ada awalnya. Baqo, tidak ada akhirnya. Mukhalafah, tidak ada persamaannya. Qiyamu binafsih, tidak ada kebutuhan bagi Allah pada yang lain. Wahdaniyah, tidak ada lainnya. Maka kalimat atau kata tidak itu menunjukkan sesuatu yang harus kita sucikan dari Allah. Gitu loh. Awal itu sifatnya makhluk. Makhluk itu pasti ada awalnya. Bagi Allah nggak ada, maka kita sucikan. Allah suci dari adanya awal. Gitu loh. Akhir sifatnya makhluk, maka kita sucikan Allah dari adanya akhir. Persamaan sifatnya makhluk, maka Allah kita sucikan dari adanya persamaan. Butuh sifatnya makhluk, maka Allah kita sucikan dari adanya kebutuhan. Ada lainnya, ada duanya atau tiga, itu sifatnya makhluk. Makhluk itu pasti nggak cuma satu, ada lainnya. Allah hanya esa, maka lainnya itu kita sucikan dari Allah. Ini loh makna sifat salbiyah. Jadi kalau kita nanti berzikir dalam sholat atau selesai sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang kita ingat dalam pikiran kita ketika berzikir subhanallah?
Yang kita ingat apa? Ya sifat salbiyah ini, gitu loh. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ada istri, tidak ada anak, tidak butuh kepada bantuan, Engkau tidak, semua kata subhanallah mau mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Sebenarnya Allah itu ya maha suci. Kenapa perlu disucikan lagi? Bukan Allah perlu disucikan, bukan. Maknanya pengetahuan kita, gitu loh, tentang Allah perlu mengenal makna suci agar jangan sampai di pikiran kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah. Gitu maksudnya. Allahnya maha suci. Mau ente sucikan atau enggak ente sucikan, Allah tetap maha suci. Tapi kadang keimanan seseorang, pengetahuan seseorang tentang Allah, kadang dia mensifatkan sifat-sifat makhluk kepada Allah, gitu loh. Maka sifat inilah yang harus kita bersihkan dari Allah. Jangan sampai kita meletakkan sifat-sifat kemakhlukan kepada Allah. Karena itulah perlu adanya sifat salbiyah namanya, atau sifat yang menunjukkan makna suci bagi Allah. Jadi kalau kamu lagi sholat nih, ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kata-kata subhana itu kita mau menampakkan, mau menunjukkan, ya Allah, Engkau zat yang maha suci. Lah, ketika kita ngomong maha suci itu, hati kita pun ngerti maknanya, gitu loh. Bukan mulutnya ngomong maha suci, tapi nggak ngerti maknanya apa-apa. Apalagi tasbihnya kencang, subhanallah, subhanallah, saking cepatnya. Subhanallah saking cepatnya nggak kedengeran subhanallah, akhirnya banallah, 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 banallah. Saking cepatnya maksudnya subhanallah, banallah, 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 banallah. Padahal ketika kita pelan-pelan misalnya subhanallah, 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 sambil mengingat sifat salbiyah, maka tiap zikir kita itu diberikan pahala oleh Allah. Zikir itu akan ada pahalanya ketika kita mengingat Allah. Zikir ketika bacaannya banyak tapi nggak mengingat Allah, nggak dapat pahala, nggak. Itu loh, beda sama baca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun nggak ngerti maknanya, dapat pahala. Ente baca Quran 1 juz, mau cepet, mau pelan, mau ngerti artinya, mau nggak ngerti artinya, tetap diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau zikir, kamu nggak akan dikasih pahala kecuali kamu mengingat sesuatu dari Allah, gitu loh. Karena fungsinya zikir itu mau mengingat Allah. Kalau dalam zikir kamu nggak ingat apa-apa, yang penting bunyi, kamu hanya mengandalkan jumlah, udah 100, udah 200, maka yang dapat ya hanya putaran tasbih aja, nggak dapat pahala apa-apa dari zikir kamu, gitu loh. Ini loh fungsinya zikir. Makanya saya kalau ada orang lagi ngaji begini, pegang tasbih sambil tasbihan, saya ngomong nggak ada gunanya. Kenapa? Karena orang tasbih itu mau ingat Allah. Dia duduk ngaji, mau dengar pengajian. Mana yang nyambung coba? Kalau dia dengerin pengajian, mesti tasbihnya nggak ingat apa-apa. Jadi nggak ada gunanya. Jangan sok-sokan gitu loh. Oh ngaji sambil tasbihan, nggak ada pahalanya, nggak ada.
gedean kamu ngaji daripada zikiran, gitu loh. Berhentiin tasbihnya. Setelah ngaji, tasbih lagi nanti sampai malam nggak apa-apa. Mau sampai nginep juga boleh kamu. Tapi waktu ngaji, dengerin ngaji, jangan tasbih. Kenapa? Karena nggak bakal nyambung. Kalau tasbihnya kamu ingat Allah, ngajinya nggak bakal paham. Gitu loh. Kalau ngajinya kamu fokus, tasbihnya nggak bakal ingat Allah. Karena keduanya punya pengertian masing-masing nih, gitu loh. Bertasbih, mengingat Allah ini ada yang diingat. Kamu memori kamu jalan, oh ingat maha sucinya Allah. Dari adanya awal, adanya akhir. Allah tidak butuh bantuan, Allah tidak di atas, Allah tidak bertangan, Allah tidak bermata, Allah tidak. Semua makna yang menunjukkan sifat-sifatnya makhluk harus kamu sucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Ada yang diingat gitu. Itu zikir kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu zikir tapi mengandalkan jumlah, maka zikir kamu namanya terburu-buru. Zikir kamu hanya mencari hitungan tanpa ada keuntungan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau zikir walaupun jumlahnya sedikit tapi perlahan kamu ingat maknanya, lebih bagus. Lebih baik mana, Bib? Zikir 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, apa 11, Bib? Kalau 33 nggak ingat maknanya, mendingan 11 tapi ingat maknanya. Kan kadang imamnya cepat nih, subhanallah. Kamu untuk mengejar 33 nggak nyampe itu, ambil yang 11 tapi pelan-pelan ingat, ya Allah Engkau maha suci, ya Allah Engkau maha suci, ya Allah. 11 lebih mendapatkan pahala daripada 33 tapi lari-lari nggak ingat apa-apa, gitu loh. Ini faedahnya, kita nanti setiap sifat-sifat Allah akan punya keuntungan ketika kita membacanya. Kita baru ngaji sekarang 6 sifat wujud. Namanya sifat apa? Nafsiyah. 5 berikutnya namanya sifat salbiyah, atau sifat yang menunjukkan maha sucinya Allah. Masih ada 14 sifat yang akan kita bicarakan pada perjumpaan yang akan datang. Nanti 14 sifat ini juga punya faedah masing-masing. Seringkali juga kata-kata subhanallah itu digunakan kalau kamu kagum. Ya. Kamu lihat hal yang aneh-aneh, subhanallah. Ya. Pernah begitu? Kamu lihat ada gajah terbang namanya. Oh, subhanallah. Maksudnya apa itu? Kok bunyinya subhanallah, kenapa? Maha suci Allah kenapa maksudnya? Yang telah menciptakannya. Kenapa enggak Allahu Akbar? Kenapa kok pilihnya subhanallah, gitu loh? Kan sama kan ya? Allahu Akbar, Engkau maha agung ya Allah yang telah menciptakan makhluk ini. Kenapa kok subhanallah? Maknanya apa? Ketika kita melihat hal-hal yang agung-agung, yang aneh-aneh, yang luar biasa, kita mengucapkan tasbih. Yang pertama, kita mau menolak, mesti ini bukan Allah, ini adalah makhluknya Allah. Allah maha suci dari yang demikian. Ini mesti bukan Allah, gitu loh. Walaupun dia sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Allah pasti
mampu menciptakan yang demikian. Allah itu bukan zat yang lemah. Allah zat yang maha kuasa. Maka Allah pasti bisa menciptakan hal-hal yang seperti ini. Jadi kata-kata tasbih itu mau menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha agung. Artinya apa? Tidak ada kekurangan bagi Allah. Tetap kalimat tasbih maknanya harus mengandung makna tidak. Karena fungsinya tasbih itu mau mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Kalau kata-kata tasbih tidak dimaknai kalimat tidak, maka nggak ada fungsinya menjadi kalimat tasbih. Ya, jadi kita dengan modal 5 sifat salbiyah ini menjadi pokok pada perkara yang tidak layak bagi Allah, yang jumlahnya tidak terbatas. Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak jalan, tidak. Semua yang menjadi sifatnya makhluk harus kita tidakkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sifat salbiyah atau makna kesucian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah besok kita lanjut sifat yang ke-7, yaitu sifat kudrat. Allah bersifat kuasa di dalam menciptakan segala sesuatu. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Udah? Kita tutup, kita sambung perjumpaan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan dengan pahamnya kita sifat-sifat ini, Allah jadikan iman kita menjadi iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang sesuai dengan para pendahulu kita, sesuai dengan imannya ahlu sunnah wal jamaah, yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana atrabna 'ala wa akrabna. Atub alaina taubatan silikul Wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di wal muslimina ajma'in rabbi isma wa ja'ala judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina sabi kulli zuli sallallahu wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi idada qawsi suhbi walhamdulillahi bil badri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.